warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami peserta Latsar PPSDM Regional Bandung Angkatan ke-30 kelompok 4 dan subkelompok 3. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kedua kami, yakni membahas analisis isu kontemporer, di mana isu-isu kontemporer ini ada beberapa bagian, namun kelompok kami akan membahas analisis isu kontemporer proxy war. Selanjutnya, izinkan dulu kami untuk memperkenalkan diri, di mana ketuanya ada Sylvia Nur Fajriah SPD yang ini, kemudian anggotanya 2 orang, yakni Ainur Aini Zakiah SPD SD dan saya sendiri Yanwar Fahmi SPD. Selanjutnya, nah ini ada definisi dari proxy war itu sendiri. Proxy war ini adalah perang antar 2 negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Jadi bisa dikatakan ini adalah orang ketiga, ya. Pihak lain tersebut harus memiliki hubungan yang erat dan lama dengan pihak yang bertikai, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan militer, dan lain-lain yang dapat memastikan perang terus berjalan. Selanjutnya, menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan Yono Reksodriprojo menyebutkan bahwasanya proxy war ini adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara 2 negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proxy atau kaki tangan. Jadi maksudnya proxy war ini adalah pihak ketiga yang ingin melihat 2 negara terus berperang, tapi tidak turun secara langsung, melainkan ada kaki tangan di pihak yang bertikai. Selanjutnya, kita masuk mungkin ke analisis isu yang pertama menggunakan metode pentahelix. Nah, isu kontemporernya, yakni yang pertama penyebaran berita hoax atau bohong. Metode pentahelix ini ada 5 elemen, ya. Ada G, A, B, C, dan M. G-nya adalah government. Dari sisi government, ini kurang tegasnya penerapan aturan dari pemerintah sehingga tidak tersaringnya berita hoax yang sudah beredar dan tidak konsistennya dalam membuat kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Belum lagi masyarakat pada umumnya sekarang main sebar-sebaran berita, belum tentu itu benar ataupun itu salah. Tidak ini, apalagi berita-berita pemerintah itu sangat sensitif sekali, langsung disebar begitu saja tanpa tahu kebenarannya. Kemudian untuk di akademik, kurangnya peran akademisi dalam memberikan edukasi terkait berita hoax. Kemudian di bisnis, banyaknya pelaku usaha yang saling menjatuhkan dengan cara menyebarkan berita hoax atau black campaign, ya. Kemudian di community, minimnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui kebenaran berita dan langsung mempercayai berita hoax yang sudah beredar. Ya, ini kebanyakan masyarakat masih seperti ini. Datang berita di media sosial, tidak dicek dulu kebenarannya, langsung disebar sehingga semua orang percaya, ya. Kemudian di media ini dapat diakses oleh banyak orang. Berita hoax dengan mudah disebarkan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk mempengaruhi opini masyarakat. Ada oknum-oknum tersendiri yang menyebarkan berita-berita hoax, ya. Mungkin itu penjelasan isu kontemporer dengan metode pentahelix. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu dengan menggunakan metode USG.
Sebelum kita ke pembahasan terkait isu-isu yang telah teman saya paparkan, kita lihat dulu apa itu USG. USG, U-nya yaitu urgensi, di mana urgensi ini adalah dengan memperhatikan urgensi dari masalah tersebut. S-nya yaitu seriousness, dengan memperhatikan keseriusan dari masalah tersebut. G-nya yaitu growth, dengan memperhatikan kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar ke depannya. Nah, di sini juga ada interval penentuan prioritas, di mana angka 1 yaitu sangat tidak mendesak atau gawat dan dampak. Angka 2 tidak mendesak atau gawat dan dampak. Angka 3 cukup mendesak atau gawat dan dampak. Angka 4 mendesak atau gawat dan dampak. Angka 5 sangat mendesak atau gawat dan dampak. Mari kita lihat analisis isu dengan menggunakan metode USG ini. Isunya yaitu ada 3, yaitu yang pertama penyebaran berita hoax atau bohong, yang kedua penggunaan narkoba, yang ketiga impor barang. Nah, di sini ada beberapa kriteria USG. U-nya itu urgensi, di mana penyebaran berita hoax atau bohong nilainya 4, penggunaan narkoba nilainya 4, impor barang nilainya 3. Lalu kriteria S atau seriousness, penyebaran berita hoax atau bohong nilainya adalah 5, penggunaan narkoba nilainya 4, impor barang nilainya 3. Lalu yang terakhir, kriteria terakhir yaitu G, yaitu growth. Yang pertama penyebaran berita hoax atau bohong nilainya 5, penggunaan narkoba nilainya 4, dan impor barang nilainya 3. Lalu ada tabel prioritas, di mana penyebaran berita hoax atau bohong prioritasnya 14, lalu penggunaan narkoba prioritasnya 12, lalu impor barang prioritasnya 9. Maka dari itu, yang menjadi prioritas dari 3 isu tersebut yaitu penyebaran berita hoax atau bohong. Nah, di sini kita lihat analisis isu dengan menggunakan metode Fishbone, di mana di sini seperti ikan. Kepala ikan yaitu berita hoax, lalu tulang-tulang ikan ada sistem, supplier, skill, sama surrounding, yaitu pemasok, keterampilan, dan lingkungan. Di sini kita lihat dulu dari sistem, di mana sistem itu ada pemerintah kurang tegas mengenai isu hoax. Lalu ke lingkungan, kurangnya budaya literasi masyarakat. Ke keterampilan yaitu kurang bijak dalam menggunakan media sosial, lalu mudah terpengaruhi oleh informasi yang tidak valid. Lalu pemasoknya yaitu pelaku yang menyebarkan hoax, yaitu pelaku hoax baik itu netizen ataupun yang lainnya. Selanjutnya, menganalisis menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threat dalam suatu masalah. Yang pertama, strength, yaitu adanya akses pengaduan mengenai berita bohong atau hoax, edukasi berita hoax. Yang kedua, weakness, yaitu media menjadi wadah penyebaran hoax. Kemudian masyarakat belum mampu menyaring informasi. Misalnya, masyarakat menerima WA berita hoax tanpa mengetahui kebenarannya, kemudian langsung menyebarkannya kepada orang lain tanpa mengetahui apakah berita tersebut benar atau salah. Yang ketiga, opportunities. Tingkat kesadaran semakin tinggi akan bahaya hoaks, kemudian meningkatnya rasa persatuan melawan pemecah belah. Yang terakhir, threat atau hambatan, yaitu munculnya beberapa pihak yang ingin menjatuhkan dan memecah belah kedaulatan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan keadaan. Selanjutnya, analisis penyelesaian isu masalah. Yang pertama, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk membuat sebuah forum baik secara langsung maupun melalui akun media resmi pemerintah dengan adanya sosialisasi secara terus-menerus untuk mengatasi bahaya hoaks.
Yang kedua, media diharapkan menyaring berita-berita hoaks sebelum disebarluaskan dan pemerintah bertindak tegas untuk memberikan hukuman kepada pihak penyebar hoaks. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak percaya begitu saja dengan berita hoaks yang sudah beredar untuk menghindari pemecah belah antara pihak-pihak yang mencari keuntungan. Dan terakhir, mengikutsertakan komunitas di lingkungan masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, komunitas literasi, dan juga komunitas anak muda untuk memperoleh informasi valid dari pihak-pihak yang terdekat dengan diri masyarakat.